Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Usatun Hasana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester, yaitu semester 4 di mata kuliah Sistem Operasi. Sini ada 5 soal, dan saya akan menjelaskan dari soal yang pertama. Jawaban nomor 1, sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Fungsi sistem operasi itu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi. Sistem operasi juga disebut resource allocator sebagai program pengendali. Ini digunakan untuk menghindari error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Nomor 2, karakteristik open source itu closed source adalah suatu software yang kode source-nya dipublikasikan dan user dapat menggunakan software sesuai keinginannya. Kemudian memiliki software yang tersedia sesuai kebutuhan dan mendistribusikan software kepada user lainnya. Sedangkan closed source itu software yang kode source-nya tidak dipublikasikan, kemudian tidak dibuka untuk umum atau tidak ingin dimodifikasi dan tidak membagikan kodenya secara gratis. Closed source kode tidak bisa digunakan secara bebas dan hanya pengembang yang memiliki akses atau perjanjian saja yang bisa menggunakannya. Di nomor 3 ini skema dasar blok sistem komputer, yaitu ada input, kemudian input ini memasukkan data input ke port I/O, lalu dari port ini masuk ke pemroses, dari pemroses itu masuk ke memori di RAM ataupun ROM. Kemudian nanti setelah itu masuk ke memori, masuk lagi ke pemrosesan untuk diproses menjadi sebuah output. Selanjutnya, apa yang dinamakan input? Input adalah perangkat masukan. Ada perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mesin komputer, yaitu prosesor atau mesin pemroses. Contoh perangkat input itu ada keyboard, mouse, kemudian ada flash disk, dan lain-lain. Kemudian proses adalah alat untuk memproses data yang telah dikirim oleh input dan kemudian diterjemahkan sesuai dengan perintah yang diberikan. Contoh prosesor itu CPU. Kemudian ada output. Output adalah alat untuk menampilkan data hasil proses yang dilakukan oleh prosesor. Datanya bisa berupa visual, gambar, dan audio. Contoh perangkat outputnya sendiri ada speaker, monitor, dan lain sebagainya. Sedangkan storage device adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk penyimpanan baik data, file, ataupun program komputer. Contohnya RAM dan ROM. Selanjutnya di nomor 5 ini ada cara menginstal Windows 10 menggunakan Rufus. Di sini saya tidak mempraktekkan secara langsung, tapi saya menuliskan langkah-langkah yang saya tonton di YouTube https youtube.b ya, link berikut, yaitu yang pertama mendownload dulu di website resmi Microsoft, yaitu ketik Microsoft Creation Tool di search engine browser. Di video tersebut menggunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan alamat websitenya Microsoft, yaitu www.microsoft.com.
Kemudian kalau kita search akan muncul di paling atas. Setelah itu scroll ke bawah, kita cari Windows 10 Installation Media, kemudian download now. Lalu buka file yang sudah terdownload dan tunggu sampai loading selesai untuk mendownload file Windows-nya. Selanjutnya akan muncul list send and term yang perlu di-accept. Tunggu loading selesai dan download selesai. Ada dua pilihan setelah itu untuk mengupgrade atau mendownload. Kalau mendownload kita akan mendownload dari awal, kalau mengupgrade itu kita upgrade Windows kita yang ada di PC atau laptop. Tampilan selanjutnya adalah pilihan bahasa, edisi, dan arsitekturnya. Sudah ada default pada video tersebut, jadi tidak perlu diubah lagi. Nah, yang terakhir itu yang kedua itu burning file ke flash disk. Pada cara tersebut itu mendownload aplikasi Rufus di link yang diberikan. Kemudian kalau sudah terdownload file Rufusnya, lalu buka file Rufus tersebut. Jika file Rufus meminta update itu pilih no. Setelah terbuka, pilih device sesuai nama flash disk, lalu labelnya diubah menjadi Windows 10. Selanjutnya pilih file ISO sesuai yang sudah di-download sebelumnya. Selanjutnya itu menginstal Windows di laptop dengan bootable yang sudah dibuat, yaitu flash disk tadi. Untuk cara lengkapnya bisa dilihat saja di link ini, https://youtube.b/ccg/tn1ffy. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.